Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wanda Haryanti, NIM 200303014 dari kelas 20A. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem imun. Apa itu sistem imun? Sistem imun merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Sistem imun berperan dalam mengenal, menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh. Di mana sistem imun juga dapat diartikan sebagai sistem pertahanan dalam tubuh yang digunakan untuk melindungi tubuh dari infeksi penyakit oleh patogen. Dimaksud dengan patogen? Patogen adalah agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit. Contohnya seperti virus, bakteri, protista, dan jamur. Yang pertama, virus. Virus adalah agen infeksi yang berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan ribuan salinan identik virus asli dengan cepat. Virus sendiri tidak memiliki sel. Pembentuk virus baru berlangsung dalam sel inang yang terinfeksi. Selanjutnya yang kedua, bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Selanjutnya yang ketiga, protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau fungus. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan bernama Protista, tapi sekarang tidak dipertahankan lagi. Selanjutnya yang keempat yaitu jamur. Jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Selanjutnya, jika agen-agen tersebut masuk ke dalam tubuh, maka agen-agen itu disebut dengan antigen. Antigen adalah molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun, di mana sistem imun akan membentuk antibodi untuk melawan antigen tersebut. Antibodi di sini merupakan protein spesifik yang dihasilkan oleh sistem imun untuk melawan suatu antigen. Sekarang sudah jelaskan apa itu patogen, antigen, dan antibodi. Selanjutnya fungsi sistem imun. Yang pertama itu fungsinya sebagai penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, pembentuk kekebalan tubuh. Fungsi yang ketiga yaitu pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi, dan patogen yang membahayakan. Fungsi yang keempat sebagai penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya pengelompokan sistem imun. Berdasarkan sistem pertahanan diri, sistem imun terbagi menjadi dua, yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada imunitas bawaan atau innate immunity. Dapat merespon patogen dengan cepat dan aktif setelah terjadi infeksi yang disebabkan oleh patogen tersebut, baik dari patogen sebelumnya maupun yang baru, sehingga imunitas bawaan disebut juga sebagai imunitas non-spesifik. Mengapa disebut dengan imunitas non-spesifik? Karena tidak ditunjuk untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen. Imunitas bawaan atau innate immunity ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pertahanan penghalang, kedua ada pertahanan internal. Pertahanan penghalang contohnya yaitu kulit kita melindungi tubuh dari berbagai macam patogen. Pertahanan penghalang atau juga bisa disebut sebagai pertahanan eksternal merupakan suatu pertahanan terluar atau pertahanan pertama terhadap patogen. Contohnya yaitu kulit, membran mukosa, dan sekresi. Pertahanan internal atau pertahanan kedua yang terdiri dari sel fagositik, protein antimikroba,
inflamasi, dan sel pembunuh alami. Yang kedua yaitu imunitas adaptif atau acquired immunity, merupakan mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu, di mana imunitas adaptif disebut juga sebagai imunitas spesifik, di mana imunitas adaptif mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menyerangnya, sehingga jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya akan segera dikenali. Imunitas adaptif atau acquired immunity ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada respon humoral, yang kedua respon di perantarai sel. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada respon humoral. Respon humoral adalah respon imunitas tubuh yang mensekresikan antibodi dan bersirkulasi di dalam darah atau limfe. Dinamakan respon humoral karena darah dan limfe disebut juga sebagai humor tubuh, di mana humor adalah bahasa Latin yang artinya cair. Selanjutnya, respon di perantarai sel merupakan respon imunitas tubuh yang melibatkan sel-sel T sitotoksis yang dapat mengenali dan menghancurkan patogen yang merugikan. Berdasarkan analisis jurnal yang saya dapatkan yaitu berjudul Sistem Imun Tubuh pada Manusia. Nama jurnal Kreasi Seni dan Budaya Volume 2 nomor 3 Mei Agustus 2020. Memiliki halaman 144 sampai 149, di mana jurnal ini ditulis oleh Sofyan Hidayat dan Achmad Alfian Syahputra. Pendahuluan pada jurnal ini yaitu tubuh manusia diciptakan dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Lingkungan tempat tinggal dimanapun itu kerap dihinggapi virus dan bakteri. Namun, tubuh memiliki sebuah mekanisme pertahanan untuk menghalau atau menangkal bakteri dan virus itu masuk ke dalam tubuh. Ini dinamakan dengan sistem imun tubuh. Sistem imun adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh agar terhindar dari penyakit. Ini dimaksudkan oleh Irianto pada tahun 2012. Sistem imun ini mencakup semua struktur dan proses yang menyediakan pertahanan tubuh untuk melawan bibit penyakit dan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sistem imun bawaan atau innate yang bersifat non-spesifik dan imun adaptif yang bersifat spesifik. Secara umum, sistem imun ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pembentukan kekebalan tubuh. Dua, penolakan dan penghancuran segala bentuk asing yang masuk ke dalam tubuh. Tiga, pendeteksi adanya sel abnormal infeksi dan patogen yang membahayakan. Empat, penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Menurutnya, media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil instruksional secara efektif dan efisien, dan supaya tujuan instruksional tercapai dengan mudah. Media merupakan medium yang digunakan untuk membawa penyampai sesuatu pesan, di mana medium itu merupakan jalan atau alat dengan suatu pesan berjalan dengan komentator, dengan komunikasi. Media juga merupakan segala benda yang memanipulasikan. Dalam hal ini, yang akan digunakan dalam penyampaian pesan mengenai sistem imun tubuh ini adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif berisikan gambar dan suara ataupun animasi sebagai cara penyampaiannya. Multimedia interaktif juga yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang ingin ditampilkan selanjutnya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan dari jurnal. Dalam pembahasan ini, peneliti ingin menjelaskan tentang peranan sistem imun tubuh pada manusia. Setiap manusia memiliki sistem imun untuk menjaganya dari virus dan bakteri yang ada di sekitar, baik di udara ataupun yang menempel pada benda-benda yang ada di keseharian kita.
Sistem imun adalah sistem yang membentuk kemampuan tubuh untuk melawan bibit penyakit dengan menolak berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh agar terhindar dari penyakit. Ini dimaksudkan oleh Irianto pada tahun 2012. Sistem imun tubuh memiliki dua mekanisme pertahanan dalam menjaga tubuh, yaitu sistem imun spesifik dan sistem imunospesifik. Selanjutnya, menurut Fox pada tahun 2008, sistem imun mencakup semua struktur dan proses yang menyediakan pertahanan tubuh untuk melawan bibit penyakit dan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sistem imun bawaan atau innate yang bersifat non-spesifik dan sistem imun adaptif yang bersifat spesifik. Metode penelitian. Metode penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang struktur dan sistematis. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode kualitatif dengan berbasis data sekunder dan primer, di mana peneliti mengumpulkan data berupa informasi yang terkait dengan objek yang peneliti pilih. Definisi penelitian kualitatif dapat ditemukan pada banyak literatur. Metode kualitatif membantu ketersediaan deskripsi yang kaya atas fenomena. Kualitatif mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Menurut Bogan dan Taylor, dalam Moelong pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulannya yaitu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kesehatan atau kedokteran, agar bisa berkembang dengan informasi tentang sistem imun pada tubuh manusia. Terkadang, orang awam tidak tahu cara kerja dari mekanisme pertahanan tubuh manusia. Dengan adanya media tentang sistem imun tubuh, ini diharapkan semua orang bisa belajar tentang sistem imun tubuh pada manusia, baik golongan dokter ataupun tidak. Penggunaan multimedia interaktif yang tidak hanya menggunakan tulisan namun juga gambar dan suara membuat informasi dapat diterima oleh semua kalangan. Terlebih, multimedia interaktif ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan media.